KPK terima pengembalian uang dari Khalid Basalamah terkait kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menerima pengembalian uang terkait perkara kuota haji tambahan dari pemilik PT Zahra Auto Mandiri, Uhud Tur, Khalid Z. Abdullah Basalamah. Benar, ujar Ketua KPK Setio Budianto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis mengenai pengembalian uang tersebut, Senin 15 September. Belum diketahui jumlah uang yang dikembalikan tersebut. Adapun uang dimaksud menjadi barang bukti perkara yang sedang disidik. Untuk jumlahnya belum terverifikasi, ucap Setio. Khalid sudah diperiksa penyidik KPK pada Selasa, 9 September 2025. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama sekitar 7,5 jam. Saat pulang haji, pas kasus pansus itu, tiba-tiba salah satu staf kami dihubungi oleh pihak Muhibbah. Minta ketemu, terus uang yang 4.500 visa dikembalikan. Loh, kok dibalikin? Nah iya, itu kan posisi kami nggak ngerti. Kita sebagai jemaah dia kan, kita diminta bayar, kita bayar. Kita dikembalikan. Dan ada bahasa mereka, ya ini jangan ada kamera, jangan ada tanda terima. Ya sudah, staf kami waktu itu karena tiba-tiba dia dikasih, ya udah diambil, terus dilaporin kepada saya. Saat ini ada uang pengembalian. Uang apa? Ya katanya uang visa. Saya waktu itu karena tidak tahu ini visa tidak boleh dijual belikan, ini dikembalikan uang untuk apa, nggak tahu tanda kutip, apakah cuci tangan atau apa, kita nggak ngerti. Oh, paham. Ya akhirnya kita terima uang itu. Akun tim pun tanya, Ustadz ini uang diapakan? Saya juga nggak ngerti diapakan. Datanglah surat KPK pemanggilan, kami waktu mau datang ke sana, pertama yang datang staf kami diwawancarai dan diminta data-data, kami kasih semua data-data. Saya bilang, kena bahasa teman-teman KPK itu, Ustadz tolong bantu kami. Oke, kalau untuk ini kenapa tidak? Apa yang bisa kami bantu, kami bantu. Jadi semua data laporan keuangan, apa yang diminta data jemaah atau apa, kami kasih semuanya. Kooperatif. Ya, semua kita kasih. Makanya kan waktu kedatangan kami yang pertama kan KPK merespon positif karena kita datang dan kita memang tadi. Nah, sudah selesai, terus akun tim bilang, Ustadz kita taruh aja nih uang ini adalah pengurangan biaya visa karena kita tahu itu pembayaran visa. Ya udah, kita tulis begitu. Di KPK pun sudah masuk, kami sudah kasih, itu adalah pengurangan visa, gitu kan. Nah, uang ini pada saat kita mau diapakan uang ini? Saya juga tidak ingin pakai untuk beli tiket, kita kan ada pembukingan tiket, pesawat, ada hotel, umroh kan terus berjalan. Tapi uang ini kita masih ragu nih, dipakai atau tidak. Jadi saya biarin aja. Sampai akhirnya panggilan yang kedua, KPK minta uang itu dikembalikan. Jadi kita kembalikan uang itu ke KPK. Kita kembalikan uang itu ke KPK. Nah waktu itu juga ada jemaah kami sekitar 37 orang, waktu sebelum berangkat haji, itu visanya belum keluar. Kami konfirmasi ke pihak Muhibbah, ini kenapa, ini kenapa. Lama baru ada jawabannya. Terakhir jawabannya, ya ini kalau mau keluar, bayar $1.000 per orang. Berarti 37.000. Ini selain daripada jamaah yang sudah bayar 4.500. Sebenarnya sudah bayar 4.000, ini tambahannya. Kursnya dolar ya teman-teman ya? Ya, pakai dolar. $4.500 per visa. Itu sudah kami bayar. Nah, tapi dari 4.500 itu kali 122 jemaah, itu memang yang yang keluar visanya, yang belum keluar itu 37. Nah itu kami komisnya kenapa nggak keluar? Kita kan sudah bayar. Ya ini kalau mau keluar bahasa mereka ya ditambah $1.000 per jamaah. Dan itu bahasa Ibnu Mas'ud. Jadi dia bayar $1.000 jadi kali 37.000. Kami bayarlah. Ternyata setelah itu kami tahu itu uang dianggap itu adalah jasanya dia. Kok tiba-tiba ada jasa? Nah itu saya sempat tanya. Waktu pertama dia datang untuk nawarkan visa, dia bilang kami mau bantu untuk memudahkan segala macam. Terus saya bilang, kenapa? Tiba-tiba antum minta jasa. Dia bilang, antum ini kayak orang nggak ngerti. Lah? Iya. Antum sudah dibantu begini begitu bahasanya, sambil marah-marah. Loh, antum ustadz masa antum nggak paham? Terus bentar, justru karena saya ustadz saya harus paham. Saya tahu ini halal haramnya di mana nih, gitu. Udah dia marah-marah pokoknya. Sampai dia waktu itu mengancam tidak mau melanjutkan proses visanya Uhud. Jemaah visa kami. Pokoknya jemaah Uhud sudah tidak boleh diurus gitu kan. Nah, kecuali mungkin kalau kita bayar itu. Ya udah kita bayar. Karena kita nggak mungkin mundur. Oh nggak ada akadnya padahal ya. Tapi tetap dibayar Ustaz ya. Seperti itulah. Nah makanya teman-teman KPK tuh saya sampaikan semua ini. Mereka bilang Ustaz yang ini yang 4.500 kali sekian jemaah kembalikan ke negara Ustaz. Oke.
Yang 37.000 juga dikembalikan ke negara. Maaf dipotong Ustadz, boleh spesifik nggak? $4.500 tadi dikali sekian jamannya berapa Ustadz? 122. Itu semuanya dikembalikan ke negara? Tapi 122 itu dipotong 6 orang petugas. Karena ada petugas. Oh, free of charge? Ya, petugas. Jadi yang kita bayar 118. Nah, waktu mereka mengembalikan uang ke kami, itu yang dikembalikan 115. Jadi bukan 118 pengembaliannya. Ini biar clear. Berarti masih ada 3 jemaah 4.500 kali 3 yang belum kembali kepada kami. Itu sudah kami sampaikan semua ke KPK, gitu kan. Alhamdulillah kami waktu store uang 4.500 kali jumlah jemaah kami sudah punya tanda bukti. Ditandatangani pakai materai. Waktu kami juga store uang 37.000, kami juga punya bukti. Kami juga bayar maktab VIP ke Ampuri, juga ada buktinya. Itu semua sudah saya serahkan ke KPK. Nah, ini buktinya kami seperti ini. Nah, jadi lanjut. seperti itu. Nah, waktu mereka kembalikan uang dan akhirnya KPK menanyakan tentang visa ini. Pertanyaan penyidik itu, Ustadz tahu nggak kalau visa ini gratis? Saya bilang, saya nggak tahu. Setahu saya bayar, karena umroh selama ini bayar, furoda bayar. Ustadz itu gratis loh Ustadz. Loh, berarti yang dia minta uang 4.500 itu nggak boleh dong, kan gitu. Oke. Jadi makanya dia balikin. Makanya dibalikin. Oh. Nah, inilah rentetan sejarah panjang. Kenapa saya ambil satu kesimpulan untuk ditanya sama media, saya korban. Dan saya menyebut nama Ibnu Mas'ud karena memang orang ini yang datang. Travel dia muhibah, travel ini yang dipakai nama-nama kami di situ. Jadi saya bukan mengarang-arang gitu. Ya. Kalau memang ada statement dari mereka nggak menipu, itu urusan mereka. Tapi kami membahasakan apa adanya dan kami punya datanya. Gitu. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Dengan dipanggil Ustadz ke KPK, artinya kok langsung set gitu loh, langsung menghadap gitu. Itu maksudnya bagian dari apa gitu Ustadz? Apa mungkin ya yakin betul bahwa ya saya memang nggak salah gitu? Atau seperti apa Ustadz? Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakallah khair, Akhdari dan tim semua kasih solusi yang memang duduk bersama untuk membahas ini supaya memang jelas buat masyarakat, gitu kan. Jadi nggak terpotong-potong, karena media pun mungkin pada saat kami keluar dari KPK itu kan mungkin sesuai dengan pertanyaan dan keinginan masing-masing, sehingga mungkin harusnya dia tertata A, B, C, D, jadi dia A loncat ke D, loncat ke F, gitu kan. Jadi sampai ke masyarakat pun setengah-setengah. Yang pertama tentunya saya sebagai seorang dai, ya, posisi sebagai dai dan faham benar teori agama, menjalankan surah An-Nisa, ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan taatlah pada pemerintah kalian. Nah, kami sangat yakin dan memang dari dulu guru-guru kami juga mengajarkan itu, kita harus patuh pada wali amr selama bukan maksiat kepada Allah SWT. Jadi pada saat kami diminta oleh teman-teman KPK untuk datang, saya melihat ini panggilan wali amr, ya. Sehingga itu kewajiban bagi saya secara agama dan juga sebagai warga negara. Nah, kita harus menunjukkan sebagai warga negara yang baik. Saya pun mungkin dijadikan tanda kutip panutan oleh sebagian kaum muslim, saya tidak katakan semuanya, yang saya harus contohkan pada mereka. Nah, bentuk ketaatan itu seperti inilah. Nah, jadi kami jawab, alhamdulillah kita datang. Terlepas daripada memang kadang-kadang ada framing-framing di masyarakat, di media ya, yang tersebar di masyarakat. Jadi kesannya langsung mungkin orang faham saya ini terlibat dalam korupsinya, gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kita dipanggil sebagai saksi. Jadi ada 2 kali surat KPK, semuanya dipanggil sebagai saksi. Iya sih, rompinya pun juga bukan pakai rompi KPK gitu, ya, bolak-balik pakai baju bebas pada umumnya gitu. Lanjut. Jadi memang lebih kepada arah kita taat pada wali amr, perintah agama, dan juga sebagai warga negara yang baik kita patuh. Nah, tinggal memang sekaligus karena antum tanya ini, kita perlu luruskan, ada liputan 6 dan beberapa media itu pada saat Selasa yang lalu, sebelum tanggal 9, mundur 1 pekan, itu kebetulan memang ada undangan KPK lagi, cuman saya betul-betul memang sudah ada jadwal, karena jadwal taklim kami ini setiap hari. Oh, maaf dipotong Ustadz, soalnya di berita Ustadz Khalid Basalamah mangkir. Nah, itu. Jadi kita perlu luruskan masalah mangkir. Ini bukan masalah mangkir. Saya pun tahunya bahwasanya kita kalau ada halangan kita bisa menyampaikan kepada KPK, dan kami sudah sampaikan. Kalau kami nggak bisa, kami minta ditunda ke Selasa depan. Nah, di saat kami tidak hadir itu tiba-tiba sudah nyebar di media kalau kami mangkir. Sebenarnya sama sekali tidak ada mangkir. Ya,
Kami buktikan alhamdulillah pekan depannya yang kami janji akan datang, kami datang tanggal 9 itu. Jadi tidak ada mangkir alhamdulillah, dan kita tetap patuh dan datang. Ya, saya alhamdulillah hadapi semua itu dengan anggap ini adalah sebuah ketaatan kepada Allah gitu. Tapi dengan berita yang beredar, mangkir dan lain sebagainya, sebetulnya respon dari penyidik KPK itu seperti apa, Ustaz? Maksudnya emang diizinin nggak ketika bahasanya mungkin, nih saya reschedule ya, karena saya mungkin ada taklim apa segala macamnya gitu. Tapi dia tahu pihak KPK-nya. Ya, kami kan diberikan nomor untuk kami kontak, ya, komunikasi. Oke. Jadi kami memang sudah mengirim informasi ke penyidiknya kalau kami belum bisa hadir. Kami akan minta ditunda ke Selasa depan di tanggal 9. Oke. Dan memang dijawab dari pihak KPK-nya, ya boleh ditunda ke tanggal itu. Oh, terkonfirmasi. Ya. Dari KPK-nya memang kirain tuh slow respon, nggak ada kabar, Oh, enggak. pending Enggak. gitu. Memang ada jawaban. Kalau mereka tidak ada jawaban pada saat itu, tentu kami tetap akan datang. Mungkin saya korbankan kajian, kemudian saya akan datang. Tapi memang karena direspon boleh, ya sudah. Oke. Oke. Berarti lanjut nih ya. Setelah Itu, Khalid merasa menjadi korban. Khalid menjelaskan pada awalnya terdaftar sebagai jemaah haji program Furoda. Namun, dalam prosesnya dia mengaku ditawari oleh pemilik travel haji dan umrah PT Muhibah Mulia Wisata Pekanbaru Ibnu Masud untuk kuota haji khusus. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia di Muhibah, kata Khalid kepada awak media di kantor KPK, Jakarta, Selasa 9 September malam. misalnya tadi mangkir udah diklarifikasi, untuk yang kronologi aslinya sebenarnya apa, Ustaz? Nanti kan akan sampai ke bahasa korban ya. Mungkin tapi pelan-pelan kita bedain dulu antara furoda sama khusus kali ya. Karena di sini yang dititik beratkan adalah pembagian harusnya dibagikan, ini ada furoda, khusus. Ada yang bilang juga nih 92% ke sini, 8% ke sini, dan bahkan jujur ya, saya nonton di tayangan di channelnya Tempo. Nah, ini nih. Ya kan, yang judulnya Yakut Khalil Qomas terseret korupsi kuota haji. Ya, tukang kupas perkara. Nah, artinya bukan fokus pada judulnya. Sebenarnya sih gara-gara viral saya nonton videonya. Di menit ke-6 sampai ke-8 lah kurang lebih. Jurnalis yang ada di Tempo tersebut, gitu kan, mas-mas yang ini, itu berkatanya malah dari surat edaran menteri, beliau yang bersangkutan, menteri yang bertugas saat itu ya, Pak Yakut itu malah 50-50. Dibagi 2, tadi saya dengarnya begitu. Nah, makanya ini agak bingung nih. Sementara dia bilang 92,8 dari jurnalis tersebut, hasil surat resmi dari Pak Menteri Agama saat itu 50-50. Nah, nanti mungkin Ustadz juga bisa bantu jelaskan juga terkait apakah ini juga sudah nyampe ke KPK terkait 92,8, 50-50 gitu loh, Ustadz. Ya. Silakan, Ustadz. Ya, jadi kalau furoda itu adalah visa haji yang dikeluarkan oleh para pangeran-pangeran, diberikan oleh kerajaan Saudi. Sehingga mereka bebas mengundang siapa saja. Dan itu sudah umum. Ini tidak ada hubungannya sama sekali sama kota dan visa yang sedang dibahas gitu ya. Ini berangkat sendiri, maktabnya pun mereka sendiri, itu kan maktab, namanya maktab furoda. Tapi mereka bisa resmi masuk ke Saudi. Dan ini yang selama ini kami pakai. Nah, kalau kota ini, pemerintah Saudi memang memberikan semua negara kota. Nah, Indonesia mendapatkan 221.000 kota pada tahun 2024 itu. Nah, setelah itu pemerintah Saudi memberikan tambahan 20.000, tambahan 20.000 untuk Indonesia. Nah, inilah yang menjadi bahasan tuh. 20.000 ini bagaimana nih? Ikut regulasi yang 92% buat reguler, 8% buat travel atau NH+. Atau memang dia dibagi 2. Kalau regulasi harus 92,8. Tapi kan waktu itu keputusan Kementerian Agama, seperti tadi yang dibahas di Tempo ini. Tempo, atau mungkin sudah menjadi konsumsi masyarakat pada saat teman-teman silakan nonton aja. Ya, pada saat pansus kan itu memang dibahas itu. Kenapa nggak dibagi sesuai dengan regulasi? Tapi saya sebenarnya tidak masuk ke ranah itu karena itu mungkin ranah yang lebih jauh lagi. Karena memang posisi kami ini, saya mungkin ada beberapa teman-teman travel juga yang lain, kami hanya mendapatkan penawaran. Nah, saya sempat membahasakan di media pada saat kedatangan terakhir tanggal 9 kemarin itu, saya korban. Dan saya memang menyebutkan nama Ibnu Mas'ud dan travel Muhibah. Nah, gitu. Nah, ini ada rentetan kenapa saya membahasakan itu. Karena ini bukan asal statement saya keluarkan gitu. Saya dengan jemaah Uhud semuanya
furoda. Kami sudah bayar visa furoda, kami sudah bayar handling, hotel, bus, semua di Saudi. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kami berangkat furoda. Oke. Jadi ini sudah selesai sebenarnya. Nah, sementara prosesi semua penyempurnaan pemberatan furoda kami, datanglah figur Ibnu Mas'ud ini melalui Asosiasi Mutiara Haji. Kebetulan saya ketumnya. Ustadz kenal nama beliau? Saya belum tahu, belum kenal sebelumnya sama sekali. Oh, oke. Saya kenalnya dari sekjen kami, Ustadz Lutfi. Nah, beliau hubungi Ustadz Lutfi langsung beritakan ke saya, ini ada orang yang mau bicara masalah haji. Maka saya bilang, oke, kumpullah semua asosiasi. Saya, sekjen, kemudian kadif haji, bendahara dan segala macam, kita kumpul semua di situ. Nah, itu pertama kali saya ketemu tuh. Terus dia ceritalah kalau dia travel muhibbah, dia PIHK, dia ini gabung di Ampuri, gitu kan? Kalau tidak salah dia ketua divisi haji umrohnya pada saat itu. Oh. Terus kemudian dia menyebutkan beberapa nama-nama ustadz yang kami kenal, dan dia langsung to the point menawarkan tentang adanya visa tambahan yang 20.000 dari pemerintah Saudi yang bisa dipakai. Nah, gitu. Ini kuota bisa dipakai, langsung berangkat. Nah, gitu. Oke, ini resmi nggak? Kami tanya, resmi. Bahasa dia begitu. Oke, kalau resmi, sekarang kalau kita head to head sama furoda, visa kami, visa furoda juga resmi dan akan berangkat. Oke. Cuma ini juga mau berangkat, berarti sebenarnya ini balance, belum ada nilai plus yang bisa membuat saya pindah aja deh, gitu kan? Ya. Kemudian tiba-tiba saja dia membahasakan juga kalau kota itu bisa mendapatkan maktab VIP. Ditawarkanlah di selembaran kertas itu maktab VIP zona A, zona B. Nah, maktab VIP ini memang yang menarik buat kami. Karena maktab furoda itu jauh. Sehingga ini bisa menjadi nilai plus selama visa itu resmi. Kemudian tidak melanggar peraturan ya. Kami pahami itu berarti legal. Terus kemudian dapat maktab VIP. Oke, ini maktab VIP menarik nih, karena dekat sekali sama Jamarat. Maktab VIP itu biasanya di sana dikenal dengan zona biru. Waktu itu zona biru, dia datangkanlah gambar, ya seperti ini. Oh, ini gambarnya, yang VIP yang dekat Jamarat tuh berarti yang atas ya, Ustaz ya? Betul, jadi ini semua yang biru ini sebenarnya zona biru, dianggap zona VIP. Cuman yang bagian atas ini zona buat Asia Tenggara. Jadi Indonesia, Malaysia, Brunei gitu-gitu. Yang di sebelah sini, seingat saya ini buat Eropa. Ya. Bawah? Ya. Intinya ini yang biru semua zona VIP. Nah, ini yang bisa masuk adalah kota. Kalau furoda nggak bisa masuk ke sini. Makanya karena di bagian atas ini adalah Jamarat, sangat dekat dengan Jamarat, maka kita tertarik. Waktu itu ada maktab 111 sampai 115. Itu berarti haji khusus ya? Haji khusus. Yang dimaksud dengan kota teman-teman ya. Jadi furoda nggak mungkin di situ? Nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Nah, ini akhirnya menarik nih. Oh, kita bisa masuk sini nih. Selain visanya resmi, kita juga bisa dapat maktab VIP. Oke. Nah, berjalan waktu tentu ada penjelasan tentang masalah visa itu dibayar 4.500. Dan waktu itu kami karena Uhud Tour pun izin PIHK kami, izin haji itu keluar akhir 2023. Sementara ini kan kejadian haji 2024. Jadi kami sudah dapat jatah untuk kota, tapi memang harus antri. Biasanya itu 6-7 tahun ke depan. Nah, ini 6-7 tahun ke depan ini dia kita berarti belum bisa berangkat di tahun itu. Tapi karena ini dibahasakan ini adalah percepatan, ini adalah resmi, bisa dipakai. Oke, kalau gitu tidak ada masalah. Nah, karena kami memang PIHK-nya baru keluar 2023, dia tawarkan tuh pakai PIHK kami, PT Muhibbah dari Pekanbaru. Oke, pakai PT-nya dia. Makanya saya sama jemaah semuanya terdaftar sebagai jemaahnya Muhibbah. Nah, gitu. Kita terdaftar semua jemaah. Jadi kita diminta bayar visa 4.500. Kita terdaftar sebagai jemaahnya dia, kita juga dijanjikan maktab VIP yang kami bayar. Jadi kami ada pembayaran visa, kami ada pembayaran maktab. Waktu itu kami diarahkan maktabnya ke Asosiasi Ampuri. Kami bayarlah semua itu. Dan ini betul-betul kami nggak tahu nih tentang praktek lapangannya seperti apa. Karena kita travel Uhud pun yang Allah amanahkan di kami itu, kita belum pernah urus kota sebelumnya. Jadi kita betul-betul tidak tahu tentang masalah
kota ini dibayar atau tidak dan segala macam itu. Makanya waktu penyidik KPK menanyakan saya, Ustaz tahu nggak kalau visa ini gratis? Saya bilang saya nggak tahu. Oh. Ya, kenapa Ustaz? Kenapa saya nggak tahu? Saya bilang, Bapak kalau tanya saya, karena selama ini umroh visanya bayar, furoda bayar, dan memang kami nggak tahu kalau visa kuota ini gratis. Saya baru tahu ini, karena bagi saya tadinya semuanya ini berbayar. Ibnu Mas'ud juga nggak ngasih tahu bahwa ini gratis atau bayar? Dia minta bayar. Oh ya ya. Dia kan yang minta bayar, makanya keluar angka 4.500 gitu. Jadi kami bayar itu. Jadi sampai prosesi pembayaran visa, maktab udah selesai semuanya, gitu kan? Dan akhirnya. Okay, my friends, that's all from me. Please like, subscribe, and comment. Thank you very much. And see you again in the next video. Bye bye.